Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar bagaimana menguji timbangan meja. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diki Zulfikridin selaku fasilitator pada pelatihan untuk pengujian timbangan meja hari ini. Ini adalah profil saya. Silakan Bapak Ibu bisa mencatat nomor korespondensi saya untuk nanti kita bagaimana berkomunikasi dalam menguji semua timbangan otomatis bukan mekanik. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu pada hasil belajar diharapkan dapat melakukan pengujian timbangan meja sesuai dengan syarat teknis yang berlaku. Ada yang tahu syarat teknis nomor berapa, Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Marita. Nomor berapa? Ya, betul. Syarat teknis nomor 131 tahun 2015 tentang timbangan bukan otomatis, ya, seperti itu. Dan indikator hasil belajar yang diharapkan nanti Bapak Ibu dapat melakukan praktek pengujian timbangan meja. Ya. Untuk peta materi pelatihan kita pada hari ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat di tampilan presentasi di depan ini. Kemarin Bapak Ibu sudah belajar bagaimana mengenai konstruksi dan prinsip kerja timbangan meja. Nah, pada hari ini Bapak Ibu bersama saya akan belajar bagaimana menguji timbangan meja tersebut. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dapat menentukan sah atau batalnya timbangan meja tersebut. Kita akan review dulu materi sebelumnya. Bapak Ibu bisa melihat di tampilan slide ini. Pada minggu lalu Bapak Ibu belajar mengenai konstruksi dan prinsip kerja timbangan meja. Ya. Mungkin saya akan bertanya kepada Bapak Johan, masih ingat Pak bagaimana konstruksi timbangan meja itu sendiri? Ya, untuk yang posisi ini namanya apa Pak untuk bagian ini? Betul, namanya piring muatan atau tembor. Ya, baik. Nah, untuk piring muatan atau tembor ini fungsinya untuk apa? Ya, silakan Ibu Ovi. Betul Bu ya. Jadi untuk nanti kita menaikkan anak timbangan standar ke piringan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ya. Pada pengujian timbangan meja, Bapak Ibu nanti harus mengetahui dulu anak timbangan standar kelas berapa dan kapasitasnya berapa. Nah, di depan ini saya akan tunjukkan bagaimana penentuan anak timbangan standar yang digunakan. Jadi ketika kapasitas timbangan mejanya seperti yang ada di depan ini adalah 10 kg, maka untuk menentukan anak timbangan standar yang kita gunakan, kita dapat menggunakan anak timbangan standar kelas M2 atau M3. Seperti itu. Tentunya nanti Bapak Ibu harus melakukan perhitungan dulu sesuai tabel anak timbangan, penentuan anak timbangan standar seperti yang ada di layar seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan belajar bagaimana melakukan pengujian timbangan meja pada materi penentuan BKD. Ada yang tahu BKD? Silakan. Ya, Ibu Sri. Ya, betul. Apa itu BKD? Ya, batas kesalahan yang diizinkan. Ya, jadi untuk penentuan BKD itu sendiri, maka Bapak Ibu harus menentukannya seperti ini. Ya, jadi untuk BKD timbangan meja ini sudah ditentukan. Ya. Ditentukan rumusnya kapasitas maksimum ditambah 2M dibagi 3000. Jadi misalkan kita memiliki timbangan meja kapasitas 10 kg, maka BKD yang kita gunakan adalah maksimum ditambah 2 kali muatan dibagi 3000 sehingga hasilnya adalah 10 gram. BKD itu seperti apa? Ini saya akan tunjukkan. BKD untuk imbuh ini seperti ini, sangat kecil sekali ya. Nah, nanti ini ditambahkan pada saat pengujian timbangan meja. Nah, bagaimana untuk persiapan pengujian timbangan meja? Jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan pengujian timbangan meja ini di pasar atau pada saat sidang tera ulang di pasar, maka pastikan bahwa timbangan dalam keadaan bersih, kemudian kering, dan tidak berkarat. Yang kedua,
periksa bahan dan konstruksi timbangan meja itu sendiri. Kemudian ketiga, posisikan timbangan dalam keadaan mendatar. Jadi siapkan timbangan dalam meja datar. Jadi untuk memastikan pengujian kita itu benar-benar valid. Baik, sekarang Bapak Ibu kita akan mensimulasikan bagaimana melakukan pengujian timbangan meja. Pertama, setel 0 timbangan meja seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Pak Mukantar bisa melihat ya, seperti ini Pak ya. Jadi indeks penunjukan tolok ini harus setimbang ya, seperti ini. Jadi harus berada pada posisi yang lurus. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan itu muati timbangan meja ini dengan anak timbangan standar pada kapasitas maksimum. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa kapasitas maksimum dari timbangan meja ini adalah 10 kg. Sehingga kita naikkan anak timbangan kapasitas 10 kg ya. Kita naikkan seperti ini. Kemudian kita naikkan kembali. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Ada yang tahu? Silakan Ibu Murni. Betul ya. Jadi Ibu nanti harus melihat tolos ya. Apabila belum setimbang, apa yang harus dilakukan? Apa Bu? Betul. Jadi naikkan imbu sebesar 10 gram. Kita sesuaikan dengan kapasitas timbangan mejanya itu sendiri ya. Jadi nanti Ibu naikkan imbu ini pada tolok yang menjungkitnya ke atas. Kita naikkan. Nah, ini mulai bergerak. Jadi ketika bergerak, maka dapat kita nyatakan bahwa timbangan meja ini kita nyatakan sah. Seperti itu ya. Baik, ini prosedur untuk pengujian timbangan meja ini sendiri ya. Jadi ketika posisi tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka dapat kita nyatakan sah. Tetapi jika tidak bergerak sama sekali, maka dinyatakan batal. Berikut tampilan untuk bagaimana penentuan sah atau batal pada timbangan meja. Di laptop Bapak Ibu sudah diinstal aplikasi ini, jadi silakan dibuka. Ya, ini ada aplikasi untuk praktikum secara virtual. Jadi nanti Bapak Ibu dapat melakukan simulasi praktikum seperti yang ada pada gambar seperti ini. Sudah dibuka semuanya? Baik, kita akan mulai saja. Pertama, apa yang harus Bapak Ibu lakukan di sini, di aplikasi ini? Nah, di aplikasi ini sudah ada timbangan meja, ya. Ini tentunya sudah dibuat sama seperti nyata dari timbangan meja itu sendiri, ya. Yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah di sini untuk mengenal dari identitas timbangan meja ini sendiri, maka Bapak Ibu dapat mengklik bagian ini, di mana di sana ada pertama ada tanda daerah, lalu ada tanda pegawai berhak dan tanda pembubuhan masa tera ulang terakhir, ya, tahun berapa. Di sini seperti contoh adalah tahun 2017. Ya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Ada yang tahu? Silakan Bapak Gianto lagi. Ya, betul Pak ya. Jadi Bapak nanti melakukan persiapan pengujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, setel 0 timbangan ya. Jadi kalau belum di setel ya, biasanya toloknya ini tidak dalam posisi setimbang ya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, kita lakukan pengujian timbangan meja. Caranya bagaimana? Pertama, naikkan anak timbangan standar kelas M2. Kapasitasnya berapa? Silakan Ibu Ovi. Ya, betul ya. Kapasitas maksimum 10 kg kita naikkan di bagian yang ini. Lalu kemudian selanjutnya kita naikkan anak timbangan pada piring tembor. Ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa di sini penunjukan toloknya tidak setimbang, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada yang tahu? Ya, silakan Bapak Ridwan. Iya, betul ya. Jadi kita tambahkan imbuh. Ya, timbuhnya berapa? Ada yang tahu untuk kapasitas maksimum timbangan meja 10 kg ini? Silakan, ada yang tahu? Ya, Bapak Yohanes.
Ya, betul Pak ya. Imbuhnya adalah sebesar 10 gram. Kita naikkan imbuh di sini. Nah, sampai posisi timbangan ini bergerak. Ya. Kalau belum bergerak, kita tambah imbuh kembali ya di sini. Nah, seperti ini sehingga penunjukan toloknya dalam posisi setimbang. Ya, ini adalah prosedur pada pengujian timbangan meja yang nanti akan Bapak Ibu lakukan sama halnya seperti pada saat kondisi di lapangan seperti ini. Ya, jadi pada saat kondisi di lapangan, perhatikan nanti Bapak Ibu untuk menguji timbangan meja ini sah atau batal harus diperhatikan penunjukan indeks atau tolok. Ketika Bapak Ibu menaikkan anak timbangan standar sekali lagi dan anak timbangan standar ke piring tembor seperti ini. Ya, nah ini adalah contoh untuk simulasi pengujian pada timbangan meja. Seperti yang dapat Bapak Ibu lihat pada praktikum virtual timbangan meja ini, jadi harap diperhatikan bahwa ketika Bapak Ibu menaikkan anak timbangan standar, usahakan posisinya dalam posisi sentris. Jadi jangan sampai posisi dari kita meletakkan anak timbangan standar ini di posisi samping atau agak miring dan lain sebagainya. Itu harap diperhatikan agar pengujian timbangan meja yang kita lakukan memiliki nilai kebenaran yang baik, kemudian nanti memiliki nilai ketidaktetapan yang baik, sehingga timbangan meja yang kita uji pada saat Bapak Ibu lakukan tes ulang di lapangan itu dapat kita nyatakan sah atau batal. Bagaimana Bapak Ibu? Apa ada yang ditanyakan terkait pengujian timbangan meja kita pada hari ini? Jika tidak ada, maka saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Silakan jika nanti Bapak Ibu ada yang dapat menjawab pertanyaan dari saya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika kita melihat timbangan seperti ini dalam kondisi tidak bermuatan, tapi posisi toloknya tidak setimbang. Silakan, Bu Marita. Betul, Bu ya. Baik, jadi kita harus menyetel ya di bagian yang ini, Bu ya, di bawah piring tembor. Ya. Jadi dapat kita simpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini bahwa kita sudah melakukan pengujian timbangan meja yang intinya adalah di sini Bapak Ibu belajar bagaimana mengetahui cara perbandingan pengujian timbangan meja ini dengan massa standar. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan anak timbangan standar, lalu BKD atau imbuh yang kita gunakan pada pengujian kebenaran timbangan meja, mengikuti syarat teknis yang berlaku, dan terakhir yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah timbangan meja dinyatakan sah jika posisi tolok bergerak minimal ke posisi timbang. Jika tidak bergerak sama sekali maka kita nyatakan batal. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana melakukan pembubuhan cap tanda tera dan melakukan penjustiran pada timbangan meja. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu pada pembelajaran tentang pengujian timbangan meja hari ini. Saya cukup respect sekali bagaimana Bapak Ibu masih semangat di jam yang siang ini, tapi semangatnya masih semangat pagi. Saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah, alhamdulillah bil amin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.